Assalamualaikum teman-teman. Sebelum memasuki materi kegiatan PPL minggu kedua ini, perkenalkan, nama saya Hani Mualimah, NIM 180303640, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di minggu kedua kegiatan PPL ini, saya akan membahas tentang pengolahan bahan pustaka di perpustakaan. Materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, pengertian pengolahan bahan pustaka. Yang kedua, proses pengolahan bahan pustaka. Yang ketiga, kegiatan pengolahan bahan pustaka. Yang keempat, fungsi dan tujuan pengolahan bahan pustaka. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengolahan bahan pustaka. Pengolahan koleksi atau pustaka merupakan kegiatan inti dalam suatu organisasi di perpustakaan. Sedangkan pengertian dari pengolahan bahan pustaka itu sendiri adalah pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan di suatu perpustakaan, yaitu sejak bahan pustaka diterima sampai dengan siap dipergunakan oleh pemustaka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengolahan bahan pustaka adalah suatu proses penyelesaian bahan pustaka yang telah diperoleh untuk membantu menemukan informasi dan mempermudah pada pengaturan rak buku yang disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah jenis koleksi bahan pustaka. Jenis yang pertama itu jenis bahan pustaka yang ditinjau dari bentuknya, yaitu bahan pustaka berupa buku, seperti buku tentang psikologi, buku bahasa Indonesia, buku tentang ilmu pengetahuan sosial, buku tentang agama, dan buku tentang ilmu pengetahuan alam. Yang kedua itu bahan pustaka bukan buku, seperti surat kabar, majalah, peta, klop, piring hitam, dan lain-lain. Jenis koleksi bahan pustaka yang kedua adalah ditinjau dari isinya. Jenis ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu karya cetak, seperti buku cerita anak-anak, cerpen, novel, buku referensi, kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, karya non-cetak seperti rekaman suara, gambar hidup, dan rekaman video, bahan grafika, dan bahan kartografi. Materi pembahasan yang kedua adalah proses pengolahan bahan pustaka. Proses pengolahan bahan pustaka itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem manual. Pengolahan bahan pustaka sistem manual adalah kegiatan pengolahan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu komputer. Tahap-tahap pengolahan bahan pustaka secara manual yaitu ada beberapa kegiatan, di antaranya pengecapan, inventaris, klasifikasi, penempelan label, penempelan barcode, penempelan lidah pengembalian buku, dan pengiriman buku ke bagian sirkulasi. Proses pengolahan bahan pustaka yang kedua adalah sistem otomasi. Pengolahan bahan pustaka sistem otomasi adalah kegiatan mengolah bahan pustaka dengan sarana komputer. Tahap-tahap kegiatan pengolahan bahan pustaka dengan sistem otomasi ini memiliki beberapa kegiatan, di antaranya katalogisasi atau pemasukan data buku, yang kedua pencetakan kartu katalog, yang ketiga pembuatan label, dan yang terakhir adalah pembuatan barcode. Materi pembahasan yang ketiga adalah kegiatan pengolahan bahan pustaka. Kegiatan pengolahan bahan pustaka ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, inventarisasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, katalog, yang keempat adalah pengaturan koleksi. Poin pertama dari kegiatan pengolahan bahan pustaka adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Menurut Ibrahim, penginventarisasian bahan pustaka yang dilakukan dengan baik akan memiliki banyak kegunaan,
Di antaranya, memudahkan pustakawan dalam merencanakan pengadaan bahan pustaka. Yang kedua, memudahkan pustakawan dalam melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Yang ketiga, memudahkan pustakawan dalam membuat laporan tahunan. Selanjutnya adalah kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi yang pertama yaitu pemeriksaan bahan pustaka. Pemeriksaan bahan pustaka dapat dimulai dari memeriksa kondisi bentuk fisiknya, apakah baik atau cacat, kesesuaian antara jumlah judul dan eks lempar yang dipesan dengan yang diterima, serta kelengkapan isinya, apakah ada halaman yang kosong, dan apakah kualitas pencetakannya sudah sesuai. Kegiatan inventarisasi yang kedua adalah pengelompokan bahan pustaka. Pengelompokan dilakukan dengan mengelompokkan bahan pustaka yang telah diperiksa tadi ke dalam bidang-bidang umum, misalnya dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya seperti penelusuran sementara ataupun pengontrolan. Kegiatan inventaris yang terakhir adalah pemberian stempel kepemilikan dan stempel inventaris. Pemberian stempel kepemilikan dan stempel inventaris dilakukan atas bahan pustaka yang dikelompokkan tadi pada halaman atau bagian tertentu dari bahan pustaka tersebut. Kegiatan pengolahan bahan pustaka yang kedua adalah klasifikasi. Pengertian menurut bahasa, klasifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu klesis, artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan yang tidak sama. Sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu classify, artinya menyusun koleksi bahan pustaka menurut sebuah sistem klasifikasi berdasarkan ciri-ciri setiap bahan pustaka. Selanjutnya adalah pengertian klasifikasi menurut istilah. Klasifikasi adalah proses membagi objek atau konsep secara logika ke dalam kelas-kelas hierarki, subkelas, dan sub-subkelas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya. Menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi adalah suatu penyusunan sistematik terhadap buku dan bahan perpustakaan lain atau katalog entry index yang berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Dan selanjutnya adalah fungsi dan tujuan klasifikasi. Fungsi klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam penelusuran terhadap benda-benda yang ingin kita peroleh secara cepat dan tepat. Sedangkan tujuan dari klasifikasi adalah untuk mengelompokkan dokumen atau bahan perpustakaan yang memiliki fungsi ganda, seperti pekerjaan penyusunan buku di rak, sebagai sarana penyusunan entry bibliografi dan indeks dalam tata susunan yang sistematis. Nah, pembahasan katalogisasi dan materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. See you!